Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi. Jadi, dalam video ini membahas e-book saya dengan judul PLSM, Partial Least Square Structural Equation Modeling dengan software Smart PLS. Nah, sebelumnya e-book saya bisa di-download gratis di website www.startcoma.com. Teman-teman kunjungi website startcoma.com. Nah, e-book saya itu yang ini. Teman-teman bisa download gratis e-booknya. Nah, jadi dalam video kali ini kita akan praktek menggunakan software Smart PLS untuk kasus di bab 2, yakni model mediasi. Jadi, kalau kita lihat kita akan ngebahas untuk bab 2-nya. Nah, ini dia. Yang bab 1 itu sudah ada ya, kasus di bab 1 sudah saya buat video penjelasannya. Sekarang kita coba membahas contoh di bab 2, itu kasus mediasi. Dimana seperti biasa, sekarang kita langsung aja menuju ke bab 2-nya. Sepertinya kelewatan ya. Nah, ini dia. Oke, nah kita mulai sekarang dari model. Jadi diberikan model seperti ini. Di sini kita bisa lihat ada 3 variabel laten ya. Ada variabel laten pelayanan, kepuasan, sama loyalitas. Ya, yang oranye ini itu variabel laten. Ya, pelayanan, kepuasan, loyalitas nih variabel laten. Sementara yang warna hijau ini itu namanya variabel indikator ya, atau nama lainnya itu variabel manifest atau observed variable ya. Jadi pada variabel laten pelayanan itu dia memiliki 3 indikator, PEL 1, PEL 2, PEL 3. Pada variabel laten kepuasan memiliki 4 indikator, KEP 1, KEP 2, KEP 3. Pada variabel laten loyalitas, dia memiliki 2 indikator. Seperti itu ya, loy 1 sama loy 2. Nah, teman-teman, seluruh indikatornya itu bersifat reflektif. Jadi, indikator pelayanan kan ada 3, ini indikator reflektif. Untuk kepuasan indikatornya ada 4 juga reflektif, loyalitas ada 2 indikatornya juga reflektif. Teman-teman, kalau reflektif itu, indikator reflektif itu, anak panahnya bergerak dari variabel laten menuju indikatornya. Nah, itu namanya reflektif. Ya. Tapi kalau indikator itu kan ada 2 jenis ya. Ada reflektif, ada formatif. Nah, kalau formatif itu anak panahnya bergerak dari indikator ke variabel latennya. Nah, jadi teman-teman harus bisa bedakan ya nanti ada indikator yang reflektif, ada indikator yang formatif ya. Kalau reflektif, anak panahnya bergerak dari variabel latennya ke indikatornya. Tapi kalau formatif, anak panahnya bergerak dari indikatornya ke variabel latennya. Itu dia ya. Nah, dari gambar ini teman-teman, ini hipotesis yang akan diuji. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Kemudian kepuasan signifikan memediasi hubungan antara pelayanan dan loyalitas. Ya, di sini kan kepuasan ini akan kita uji apakah memediasi atau tidak. Apakah dia sebagai signifikan nggak dia sebagai perantara ya. Ibaratnya pelayanan mau menuju loyalitas tapi melalui kepuasan. Jadi kepuasan akan diuji apakah dia berperan sebagai mediasi atau tidak. Jadi ada hipotesisnya kepuasan signifikan memediasi hubungan antara pelayanan dan loyalitas. Dengan kata lain, pelayanan secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap loyalitas melalui kepuasan. Nah, setelah hipotesis sekarang kita lihat datanya. Jadi datanya itu ada 100 responden ya. Ini ada 100 responden ya. Di sini bisa kita lihat ya, ini datanya data skala Likert ya.
Misalkan 1 menyatakan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, sampai 5 sangat setuju. Ini datanya. Ya. Nah, data ini tadi pelayanan ada 3, kepuasan ada 4, loyalitas ada 2. Datanya sudah saya siapkan dalam Excel ya. Ini datanya. Oke. Datanya ada 100. Nah, sekarang kita coba praktekkan menggunakan software Smart PLS. Sebelumnya kita harus saya buat folder baru deh, misalkan namanya latihan apa ya, latihan Smart PLS bab 2, bab 2. Ini bab 2. Kemudian saya buat file namanya teks dokumen, misalkan data bab 2 ya. Ini kita buka ya, filenya kan masih kosong. Nah, sekarang data ini kita pindahkan dari judulnya, kemudian kita pindahkan, kita copy semuanya ya, kemudian kita pindahkan ke sini. Jangan lupa di save dan di close. Nah, kita sudah memindahkan datanya dari Excel ke dalam teks dokumen. Sekarang kita bisa cek datanya udah ada di sini ya, datanya. Sekarang kita jalankan Smart PLS-nya. Kita buat file yang baru dulu, create new project. Kita buat aja latihan untuk buku bab 2. Seperti ini, kita pilih OK. Nah, muncul nih seperti ini ya. Latihan, bukan yang ini, tapi yang ini ya. Latihan untuk buku bab 2. Klik double to import ya, berarti kita harus mengimport datanya dulu. Kita klik 2 kali. Kita ke folder yang tadi. Ini dia, latihan Smart PLS bab 2. Nah, datanya ya. Kita open. Oke. Nah, berhasil ya. Datanya sudah berhasil diimport ya. Sekarang kita mulai menggambar di sini. Kita buat 1, 2, 3. Di sini namanya pelayanan, pel. Di sini kepuasan, kep. Di sini loyalitas, loy. Nah, pelayanannya itu ada di sini, pelayanan. Kepuasannya ada di sini. Loyalitasnya di sebelah kanan. Kita bisa rapikan ya, sebelah kanan. Dipilih top, kita tarik panahnya ke sini ya. Nah, kita sudah berhasil menggambar model ya, menggambar model. Ya, kita menggambar model 2.1 ini. Nah, ini kan kita gambar ke dalam Smart PLS. Nah, sekarang kita pilih calculate PLS algorithm. Kita pilih start calculation. Nah, sekarang nih sebenarnya hasilnya sudah muncul. Nah, itu sudah muncul semua. Kita akan mulai interpretasi hasil namanya outer loading. Ya. Jadi, kita bisa melihat di hasil Smart PLS-nya ya di bagian outer loading. Nah, nilainya ini kan hijau semua nih, ya. Kalau udah hijau berarti udah valid. Nah, sebenarnya outer loading ini syaratnya harus di atas 0,7. Nilai outer loading di atas 0,7 dapat diterima. Sementara nilai outer loading di bawah 0,4 selalu dieliminasi dari proses analisis. Tapi kita lihat semua nilai loadingnya sudah di atas 0,7, berarti dari sisi nilai loadingnya sudah terpenuhi atau dikatakan valid lah, seperti itu. Kemudian kita memeriksa nilai average variance extracted (AV). Nah, AV ini nilainya itu harus di atas 0,5. Ya, kita bisa mengecek nilai AV di bagian construct reliability and validity. Nah, ini AV-nya ya. Kita bisa lihat tulisannya lebih lengkap. Nah, AV-nya, AV untuk kepuasan, AV untuk loyalitas, sama AV untuk pelayanan nilainya sudah di atas 0,5, berarti dari sisi AV-nya udah lolos, sudah valid. Nah, kemudian kita masuk ke composite reliability.
Ya, ini kayak reliabilitas ya. Itu nilainya harus di atas 0,7, tapi sebenarnya nilai 0,6 sampai 0,7 masih dapat diterima. Ya, masih dapat diterima. Ini bukan dapat sih ketika exploratory research. Kita bisa lihat composite reliability-nya di sini, sorry, ini dia. Composite reliability-nya pun udah lolos ya di atas 0,7. Berarti udah oke lah. Seperti itu. Kemudian kita memeriksa validitas diskriminan ya. Bisa menggunakan cross loading, bisa juga menggunakan Fornell dan Larker. Nah, untuk melihat Fornell dan Larker, ini Fornell dan Larker ya. Untuk validitas diskriminannya, kita lihat di bagian diskriminan validity. Nah, ini sebenarnya ini udah Fornell dan Larker. Ya. Nah, teman-teman, di dalam Fornell dan Larker ini, nilai-nilai ini ada nilai akar kuadrat dari AP, ada nilai korelasi. Jadi kalau nilai ini 0,956, 0,969, 0,961, ini namanya nilai akar kuadrat dari AV. Jadi nilai AV-nya itu di akar kuadrat. Dapatlah nilainya. Jadi ini dari mana sih 0,956? Itu sebenarnya dihitung. Ini dia. Jadi 0,94 ini itu kan nilai AV dari kepuasan. Ya. Ini kan nilai AV dari kepuasan kan 0,914. Kalau ini diakarkan kuadrat, maka kita dapatkan nilainya 0,956. Jadi ini 0,956 ini akar kuadrat AV dari kepuasan. Nah, 0,969 ini akar kuadrat AV dari loyalitas. 0,961 akar kuadrat AV dari pelayanan. Nah, nilai akar kuadrat AV, nah, ini kan. Nah, selain nilai akar kuadrat AV, ada juga nilai korelasi. Jadi yang di bawah ini nilai korelasi. 0,586 ini nilai korelasi antara loyalitas dan kepuasan. 0,477 itu nilai korelasi antara pelayanan dan kepuasan. Nilai 0,583 ini korelasi antara pelayanan dan loyalitas. Jadi kesimpulannya, dikatakan lolos validitas diskriminan ya kalau nilai akar kuadrat AV-nya itu lebih besar daripada nilai korelasinya. Kita bisa lihat ya 0,956 itu kan lebih besar daripada yang nilai korelasi yang di bawahnya 0,586, 0,477. Untuk akar kuadrat AV dari loyalitas kan 0,969 itu kan lebih besar daripada korelasi antara loyalitas dengan pelayanan 0,583 dan korelasi antara loyalitas dan kepuasan 0,586 ini 0,583. Jadi oleh karena nilai akar kuadrat AV untuk setiap variabel laten lebih besar dibandingkan nilai korelasinya, maka instrumen atau kuesioner yang telah dirancang memiliki validitas diskriminan yang baik. Ya, itu berdasarkan validitas diskriminan berdasarkan Fornell dan Larker. Bisa juga kita menggunakan validitas diskriminan menggunakan pendekatan cross-loading. Seperti ini kan. Kalau cross-loading ya mudah sih. Jadi nilai loading antara, contoh ya, kita interpretasi gini. Nilai loading antara kepuasan KEP 1 atau indikator kepuasan pertama dengan kepuasan itu 0,956. Nilainya ini lebih besar daripada nilai loading antara KEP 1 dan loyalitas 0,560 dan lebih besar dibandingkan nilai loading antara KEP 1 dan pelayanan. Nah, jadi apa? Ini kan 0,956, 0,560, 0,456. Jadi KEP 1 itu lebih besarnya ke KEP. Jadi memang KEP 1 itu indikatornya si KEP. KEP 2 juga yang paling besar kan di KEP. Jadi KEP 2 memang indikator si KEP. Contoh misalkan PEL 3, item dari pelayanan ketiga. Itu paling besar kan di pelayanannya ya, 0,961 ya, dibanding kepuasan sama loyalitas. Jadi memang pelayanan item PEL 3 ini memang indikatornya sih pelayanan, karena yang paling besar di PEL, seperti itu.
Nah, udah selesai, barulah kita masuk ke pengujian model struktural ya. Model struktural ini nama lainnya struktural model atau inner model. Jadi ini menguji signifikansi pengaruh langsung sama pengaruh nggak langsung. Nah, kalau itu kita bisa bootstrapping. Jadi bootstrapping ini untuk melakukan uji signifikansi pengaruh. Kita lihat ya. Nah, ini dia kan hasilnya udah muncul. Ini udah ada yang warna hijau. Jadi diketahui nilai koefisien jalur itu bisa lihat dari kolom original sampel ya. Ya. Kepuasan terhadap loyalitas itu nilainya 0,399 yakni bernilai positif, yang berarti kepuasan itu berpengaruh positif terhadap loyalitas. Sementara nilai p-value-nya 0,007 lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Maka berdasarkan hasil tersebut, maka diperoleh hasil kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Begitu juga untuk nilai koefisien jalur dari pelayanan terhadap kepuasan ya, 0,477 itu bernilai positif, artinya pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Begitu juga nilai p-value-nya 0,000 ya, lebih kecil daripada 0,05, artinya pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan. Sehingga pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Ya. Nah, kemudian terakhir pelayanan terhadap loyalitas juga berpengaruh positif dan juga dia signifikan karena nilai p-value-nya 0,006 lebih kecil daripada 0,05. Jadi kita bisa lihat semuanya berpengaruh positif dan signifikan. Ini namanya pengujian pengaruh langsung ya, atau direct effect, pengaruh langsung. Kemudian kita melihat nilai R-square-nya. Kalau R-square itu sebenarnya sudah ada tadi di R-square itu bisa kita lihat di algoritma. Nah, di sini R-square-nya. Nah, ini dia. Jadi bisa kita lihat nilai R-square-nya 0,228 ya untuk kepuasan. Artinya pelayanan mampu menjelaskan varians dari kepuasan sebesar 22,8%. Sementara nilai R-square dari loyalitas 0,463, artinya pelayanan dan kepuasan mampu menjelaskan varians dari loyalitas sebesar 46,3%. Nah, terakhir di sini untuk melihat hasil pengujian mediasi atau pengaruh nggak langsung atau indirect effect ya, teman-teman bisa lihat di bagian specific indirect ya. Specific indirect-nya seperti ini ya. Ini saya sudah buat seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat di original sampelnya itu pengaruh nggak langsungnya ya. Diketahui pengaruh tidak langsung pelayanan terhadap loyalitas melalui kepuasan 0,190. Itu lihat di kolom original. Dan nilai p-value-nya 0,046 lebih kecil daripada 0,05, maka disimpulkan kepuasan signifikan memediasi hubungan antara pelayanan dan loyalitas. Dengan kata lain, pelayanan secara tidak langsung signifikan mempengaruhi loyalitas melalui kepuasan. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.